Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan ada seorang anak kecil yang sangat berhasrat ingin mengalahkan Abu Nawas dalam permainan tebak-tebakan. Anak itu bahkan rela menunggu di pinggir jalan yang biasa dilalui oleh Abu Nawas. Dan tak lama kemudian Abu Nawas pun melintas, baru pulang dari kebunnya sambil membawa 2 buah labu segar. Anak itu segera menghampirinya dan menyapanya. "Tuan Abu, bolehkah Tuan berhenti sebentar?" tanya anak itu dengan sopan. Abu Nawas pun menghentikan langkahnya dan tersenyum. "Ada apa, Nak?" tanyanya. "Tuan Abu kan terkenal cerdik dan sangat pandai. Karena itu saya ingin menantang Tuan Abu dalam permainan tebak-tebakan," kata anak itu dengan penuh percaya diri. "Oh, boleh saja. Bagaimana peraturannya?" tanya Abu Nawas sambil tertarik dengan semangat anak itu. "Kalau Tuan Abu salah menebak pertanyaanku, maka buah labu yang Tuan bawa itu menjadi milikku, Tuan. Gimana?" ujar si anak dengan wajah penuh harap. Abu Nawas pun mengangguk setuju. "Baiklah, apa pertanyaanmu, Nak?" Si anak kecil itu pun segera menunjukkan kedua tangannya yang menggenggam seekor burung kecil. "Coba tebak, Tuan, burung dalam genggaman saya ini hidup atau mati?" ucapnya. "Kalau jawaban Tuan salah, berarti buah labunya menjadi milikku, Tuan." Abu Nawas pun menatap anak itu sejenak. Setelah berpikir, Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Burung dalam genggamanmu itu sudah mati." Anak itu pun langsung bersorak kegirangan. "Tuan Abu salah, burung ini masih hidup, Tuan," teriaknya sambil membuka tangannya membiarkan burung kecil itu terbang bebas. "Oh iya, aku salah. Baiklah, ini buah labunya untukmu," ucap Abu Nawas dengan senyum lebar sambil menyerahkan 2 buah labu itu kepada si anak. Anak itu pun merasa heran. Ia tidak menyangka Abu Nawas terlihat begitu gembira meskipun kalah. Namun ia juga senang karena mendapatkan 2 buah labu tanpa harus membelinya. Dengan perasaan bahagia, si anak pulang ke rumah membawa buah labu pemberian Abu Nawas. Setibanya di rumah, sang ayah melihat labu-labu itu dan bertanya, "Dari mana kamu mendapatkan 2 labu ini?" Dengan bangga si anak pun menjawab, "Aku mendapatkan ini dari Tuan Abu. Aku berhasil mengalahkannya dalam permainan tebak-tebakan, Ayah." Sang ayah pun terkejut. "Tebakan apa yang kau berikan hingga Tuan Abu tidak bisa menjawabnya?" tanyanya penasaran. Si anak pun menceritakan bahwa ia menantang Abu Nawas untuk menebak apakah burung dalam genggamannya hidup atau mati. Mendengar cerita itu, sang ayah malah menghela nafas panjang. "Kamu pikir kamu benar-benar menang? Justru kamu yang kalah, Nak," ujar sang ayah dengan nada tegas. Si anak pun bingung. "Loh, kenapa ayah bilang aku kalah? Bukankah Tuan Abu yang salah menebak?" Sang ayah pun lalu menjelaskan, "Tuan Abu itu tahu kelicikanmu. Kalau dia menjawab burung itu hidup, kamu pasti akan meremasnya sampai mati untuk membuktikan dia salah. Tapi dengan menjawab burung itu mati, Tuan Abu membuatmu terpaksa melepaskan burung itu dan membiarkannya terbang bebas." Anak itu pun mulai menyadari maksud ucapan ayahnya, tapi tetap bertanya, "Lalu kenapa Tuan Abu malah memberiku labunya?" Sang ayah pun tersenyum. "Tuan Abu tahu bahwa kemenangan sejati bukan tentang menebak dengan benar atau salah, melainkan tentang berbuat kasih kepada sesama makhluk. Ia lebih memilih dianggap kalah daripada membuatmu menyakiti burung itu. Dia menang bukan karena cerdik, Nak, tapi karena ia memilih cinta, kasih, dan kebaikan. Itulah kemenangan sejati yang tak bisa kamu kalahkan." Setelah mendengar penjelasan ayahnya, si anak pun merasa malu atas kelicikannya. Ia dan ayahnya segera kembali ke rumah Abu Nawas untuk mengembalikan labu-labu itu. "Maafkan anak saya, Tuan Abu. Ini labu-labunya kami kembalikan, Tuan," kata sang ayah. Namun Abu Nawas hanya tersenyum. "Tidak apa-apa, ambil saja. Itu sudah menjadi hak anakmu," jawabnya dengan lembut. "Terima kasih, Tuan Abu. Kalau begitu kami pamit pulang, Tuan," ucap sang ayah. Dalam perjalanan pulang, si anak masih bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kenapa ayah bilang aku kalah? Bukankah aku yang membuat Tuan Abu salah menebak?" Sang ayah pun mengusap kepala anaknya dan berkata, "Kamu memang berhasil membuat Tuan Abu salah menebak, Nak.
Tapi kemenangan yang sesungguhnya bukan tentang jawaban benar atau salah. Tuan Abu memilih kalah demi melindungi burung itu dan menunjukkan bahwa kebaikan lebih berharga daripada sekedar kemenangan. Si anak pun akhirnya menyadari kekeliruannya dan belajar bahwa kemenangan sejati adalah tentang berbuat baik, bukan hanya tentang mengalahkan orang lain. Kisah selanjutnya. Beberapa bulan terakhir, Abu Nawas sibuk berdagang hingga 4 kali bolak-balik keluar kota yang berbeda. Hingga suatu hari ia memutuskan mengunjungi kota yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Kali ini ia ditemani oleh Hasan, sahabat karibnya, dengan membawa barang dagangan. Setibanya di kota tersebut, Abu Nawas terheran-heran. Hampir di setiap sudut jalan banyak monyet berkeliaran. Selain itu, penduduk setempat tampak tidak ramah terhadap orang asing. Meskipun Abu Nawas dan Hasan mencoba bersikap ramah, tetap saja usaha mereka gagal. Bahkan warga mulai menunjukkan niat jahat. Awalnya mereka berpura-pura membeli barang dagangan Abu Nawas, tapi kemudian mereka hanya berhutang tanpa berniat membayar. Saat Abu Nawas menagih, warga malah mengancam akan membunuhnya. Hasan pun merasa cemas. Bagaimana nih Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan? Semua warga di sini sudah jahat kepada kita. Abu Nawas pun termenung sejenak dan akhirnya mendapatkan ide yang cemerlang. Tenang saja Hasan, kita pasti bisa pulang membawa uang. Aku hanya perlu sedikit modal. Apa kamu masih punya uang? Ada, aku punya 5.000 dinar, jawab Hasan. Bagus, nanti ikuti saja rencanaku, kata Abu Nawas. Dan keesokan harinya, Abu Nawas membuat pengumuman di hadapan para warga bahwa ia akan membeli monyet seharga 10 dinar per ekor. Warga awalnya ragu karena monyet-monyet di kota itu dianggap tidak berharga. Namun seorang warga mencoba menangkap seekor monyet dan menjualnya kepada Abu Nawas. Ternyata Abu Nawas benar-benar membayar 10 dinar untuk setiap ekor monyet yang dibawanya. Kabar itu segera menyebar dan warga mulai berlomba-lomba menangkap monyet. Dalam beberapa hari, ribuan monyet berhasil mereka tangkap dan jual kepada Abu Nawas. Kini hampir tak ada lagi monyet yang terlihat di jalanan dan warga pun kembali ke pekerjaan mereka masing-masing. Namun tak lama kemudian, Abu Nawas mengumumkan bahwa ia masih membutuhkan lebih banyak monyet. Kali ini ia akan membayar 100 dinar per ekor. Jumlah yang begitu besar membuat warga kembali bersemangat. Tapi karena populasi monyet sudah menipis, hanya sedikit warga yang berhasil menangkapnya. Lalu Abu Nawas pun membuat pengumuman untuk terakhir. Ia akan membeli monyet dengan harga 500 dinar per ekor. Namun ia harus pergi keluar kota, jadi ia menyerahkan urusan pembelian ini kepada Hasan. Setelah Abu Nawas pergi, warga mulai kebingungan harus mencari monyet di mana lagi. Hasan kemudian memainkan perannya. Ia berkata, para warga, ribuan monyet sudah aku kumpulkan di kandang besar. Kalau kalian mau, aku bisa menjualnya seharga 300 dinar per ekor. Nanti saat Abu Nawas kembali, kalian bisa menjual kepadanya seharga 500 dinar. Dan kalian mendapatkan keuntungan 200 dinar. Para warga pun tergiur dengan tawaran itu. Mereka mengumpulkan uang dan membeli semua monyet dari Hasan. Ada yang membeli 20 ekor, ada yang 50 ekor, bahkan ada yang sampai ratusan. Setelah mendapatkan uangnya, Hasan segera meninggalkan kota dan menyusul Abu Nawas. Mereka berdua tidak pernah kembali lagi. Kini yang tersisa di kota itu hanyalah ribuan monyet di mana-mana kembali menguasai jalanan. Dan begitulah monkey bisnis berjalan. Kisah selanjutnya.
Gak ada obat memang kecerdikan Abu Nawas untuk mengakali segala tipu daya Baginda Raja. Seperti pada kisah kali ini, yang kala itu diceritakan bahwa Abu Nawas sedang menderita sakit pada salah satu matanya. Walaupun ia sudah mengenakan kacamata hitam untuk menyembunyikan sakit matanya, tetapi Abu Nawas tetap menunda segala urusan, terutama urusan yang mengharuskannya datang ke istana. Setelah sehari, 2 hari, 3 hari berlalu, Baginda Raja yang memang kesehariannya ditemani Abu Nawas merasakan rindu dan bertanya-tanya, kenapa si cerdik itu belum datang juga ke istana? Dan pada hari yang keempat, berita tentang Abu Nawas yang sedang sakit mata itu pun sampai kepada Baginda Raja. Baginda Raja langsung memerintahkan pengawalnya menyiapkan kuda untuk berangkat mengunjungi Abu Nawas melihat keadaannya. Dan singkat cerita, sampailah Baginda Raja di rumah Abu Nawas. Melihat Abu Nawas sedang duduk di depan rumah sambil mengenakan kacamata hitam, Baginda Raja langsung bertanya, "Abu Nawas, kenapa enggak kamu bawa berobat matamu yang sakit itu?" tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka, saya sudah berobat," jawab Abu Nawas. "Oh, baguslah. Jangan lupa minum obatnya yang teratur," tutur Baginda Raja. Setelah mereka berdua ngobrol panjang lebar, Baginda Raja kemudian bertanya, "Abu Nawas, menurutmu apakah sakit mata itu ada manfaatnya?" Abu Nawas dengan entengnya menjawab, "Ya tentu saja adalah Paduka, malah bisa menghasilkan uang." Baginda Raja yang tadinya hanya bercanda mendadak serius menanggapi jawaban Abu Nawas. "Yang benar Abu Nawas, bagaimana bisa sakit mata menghasilkan uang?" tanya Baginda Raja penasaran. "Begini loh Paduka, ketika seorang tabib mengobati pasien yang sakit mata, pasti biayanya mahal. Apalagi kalau yang berobat adalah pejabat istana, pasti tabib itu akan menaikkan tarifnya. Paduka bisa bayangkan sendiri berapa banyak uang yang didapatkan oleh si tabib," celetuk Abu Nawas. Mendengar hal itu Baginda Raja pun tertawa. Ada saja kamu Abu Nawas. Lah terus kalau untuk si penderitanya sendiri apa manfaatnya? Seperti kamu nih misalnya, kamu kan sedang sakit mata. Apa manfaatnya untukmu? Tanya Baginda Raja. Nah kalau itu manfaatnya besar sekali Paduka. Saya jadi semakin disayang istri, jawab Abu Nawas. Loh kok bisa? Apa alasannya Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kembali. Ya karena sakit mata ini, saya jadi nggak mungkin begadang kumpul bersama teman-temanku, jawab Abu Nawas. Untuk kedua kalinya Baginda Raja dibuatnya tertawa terpinggal-pinggal. Oh ya Abu Nawas, kalau sakit mata begitu, makanan apa yang jadi pantangan? Tanya Baginda Raja. Ada sih Paduka, seperti roti dan olahan daging atau telur, jawab Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut timbul niat pada diri Baginda Raja untuk mengerjai Abu Nawas. Waduh sayang sekali, padahal aku kesini membawa makanan enak loh Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Baginda Raja lalu memerintahkan pengawal untuk mengambilkan makanan berupa roti yang berisi olahan daging. Dan ketika roti itu sudah berada di atas meja, Baginda Raja memakan roti tersebut dengan lahap sambil melirik ke arah Abu Nawas. Ini rotinya lezat sekali loh Abu Nawas. Apalagi ini nih, ada daging di dalamnya, ledek Baginda Raja. Abu Nawas yang sedari tadi melihatnya, kini mulai tak kuasa menahan hasrat makannya. Ia pun segera mengambil roti di atas meja dan langsung memakannya. Tentu saja Baginda Raja terkejut dan bertanya, "Loh Abu Nawas, matamu kan sedang sakit. Nanti nggak sembuh-sembuh kamu?" tanya Baginda Raja. "Tenang Paduka, jangan khawatir. Yang sakit kan mata saya sebelah kanan. Sedangkan aku kan makannya pakai mata sebelah kiri." Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Kisah selanjutnya,
Seperti kebiasaan yang sudah-sudah, Abu Nawas bersama beberapa orang temannya sedang duduk nongkrong sambil bercerita. Setelah mereka selesai mengikuti sholat maghrib berjamaah, mereka bercerita tentang masalah keagamaan. Kebetulan mereka menyinggung suatu masalah. Ia mengatakan bahwa orang buta itu tidak berdosa, karena pintu masuknya dosa tertutup baginya. Alasannya sebab mata inilah yang selalu melihat ke sana kemari, sehingga menjadi sumber orang melakukan dosa. Akan tetapi Abu Nawas tidak menyetujui pendapat tersebut dan berniat akan membuktikannya. Dan keesokan harinya, Abu Nawas berjalan-jalan dengan maksud untuk bertemu dengan orang buta. Dia mau membuktikan pendapatnya bahwa orang buta juga bisa berbuat dosa. Ia pun menyiapkan sebuah kantong dan mengisinya dengan uang. Tidak beberapa lama Abu Nawas berjalan, ia benar-benar bertemu dengan orang buta. Abu Nawas memperhatikan gerak-gerik orang buta yang sedang berjalan dengan tongkatnya. Kemudian Abu Nawas berpura-pura menjadi orang buta juga. Ia berjalan sambil membawa tongkat. Lalu Abu Nawas sengaja menabrakkan dirinya kepada orang buta tersebut. Ia pun pura-pura mengeluh. Malang sekali nasibku ini, sudah buta, ditabrak orang yang tidak memiliki rasa belas kasihan. Orang buta itu pun heran mendengar keluhan orang yang ditabraknya. Lalu ia berkata, "Maaf Tuan, aku juga orang buta. Aku sama sekali tidak bisa melihat, dan hanya dapat berjalan dengan bantuan tongkat ini. Sekali lagi, saya mohon maaf Tuan. Aku sungguh-sungguh tak sengaja," ujar orang buta tersebut. "Oh, kamu juga orang buta ya?" tanya Abu Nawas pura-pura tak tahu. "Iya Tuan, saya buta. Peganglah tongkatku ini. Orang buta kan harus memakai tongkat untuk berjalan," balas orang buta itu. Maka disuruhlah Abu Nawas memegang tongkatnya. Begitu pula sebaliknya, si buta juga meraba tongkat Abu Nawas untuk membuktikan bahwa orang yang ditabraknya adalah benar-benar orang yang buta. Abu Nawas kemudian berkata, "Kalau begitu berarti kita senasib saudaraku. Gimana kalau kita mencari rizkinya bersama-sama?" Orang buta itu pun menyetujui ajakan Abu Nawas. Lalu mereka berjalan beriringan. Orang buta itu yakin bahwa orang yang ditabraknya itu juga buta yang senasib dengan dirinya. Keduanya pun saling memaafkan dan terus berjalan bersama-sama untuk mencari rizki. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpura-pura mau kencing dan meminta tolong kepada si buta itu agar memegangkan dulu kantongnya yang penuh berisi uang. Sementara Abu Nawas berpura-pura kencing, ia terus memperhatikan tingkah laku si buta. Tampaklah si buta itu sedang meraba-raba kantong yang dititipkan Abu Nawas, hingga terbesit niat jahat di hatinya. "Wah, kantong ini banyak sekali uangnya. Lebih baik aku mengambilnya lalu pergi. Lagian dia juga nggak bakal bisa mencariku. Dia kan orang buta juga," pikir si buta tersenyum. Ia lalu meninggalkan Abu Nawas dan mencari tempat persembunyian, agar Abu Nawas tak dapat menemukannya. Sementara Abu Nawas yang sedari tadi memperhatikannya, berpura-pura mencari si buta dan meminta pertolongan kepada Tuhan. "Ya Allah, malang benar nasibku ini. Tadi ditabrak orang, sekarang uangku juga dibawa lari. Sial benar nasibku ini ya Allah. Semoga orang yang mengambil uangku terkena lemparan batu ini, biar dia tahu rasa." Setelah itu dengan jitu Abu Nawas melempar batu ke arah si buta dan persis mengenai kepalanya. "Aduh, kok bisa kena ini?" rintih si buta kesakitan. Hal ini membuat si buta kelabakan. Ia pun segera beranjak pergi mencari tempat lain untuk bersembunyi. Akan tetapi Abu Nawas yang berpura-pura buta mengikuti si buta itu kemanapun ia pergi. Setelah dekat, Abu Nawas kembali memohon kepada Tuhan. "Ya Allah, semoga orang yang mengambil uangku kepalanya terkena lemparan batu ini." Tak lama kemudian terdengar lagi suara kesakitan dari si buta. "Aduh, kok kena lagi?" rintih si buta sambil memegangi kepalanya yang benjol. Si buta pun menjadi panik dan heran. Kenapa doa temannya itu selalu terkabul? "Ah,
Mungkin hanya kebetulan saja, ujar si buta menghibur diri. Lalu ia menghindar lagi dan terus menghindar. Tetapi Abu Nawas tetap mengikutinya. Secara berturut-turut Abu Nawas berdoa lagi sambil melakukan lemparan beruntun kepada si buta dan selalu tepat mengenai kepalanya. Setelah terkena lemparan batu beruntun, si buta berpikir, mengapa semua batu yang dilempar kawannya itu selalu tepat mengenainya? Dan semuanya kena di kepala. Ia pun mulai curiga. Lama berpikir, akhirnya ia mencoba untuk mengenali suara orang yang tadi bersamanya itu. Barulah ia tersadar bahwa orang yang bersamanya adalah Abu Nawas yang mencoba mempermainkannya. Antara marah dan was-was, si buta berkata, "Kamu Abu Nawas ya? Kamu hanya pura-pura buta untuk mempermainkanku. Ambillah kantong uangmu ini." Akhirnya si buta itu menyerahkan kantong itu kepada Abu Nawas. Si buta jadi menyesal dan malu dengan perilakunya. Sementara Abu Nawas sendiri pulang sambil tersenyum kegelian. Ia puas karena dapat membuktikan bahwa orang buta dapat juga berbuat dosa.